Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas materi mengenai persentase dan elastisitas. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Mirna Mayani dengan NIM 048. Yang kedua Salma Ruhayati Dewi dengan NIM 067. Yang ketiga ada AB Satitah Endah Yuska dengan NIM 072. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama ada definisi elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Nah, jadi elastisitas ini terdiri dari elastisitas harga. Nah, elastisitas harga ini membahas dua kategori, yaitu elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga penawaran. Nah, yang pertama, elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan atau Price Elasticity of Demand adalah persentase perubahan jumlah yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga barang tersebut. Elastisitas harga permintaan ini dapat dihitung dengan rumus ED sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang, atau ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana ED adalah elastisitas harga permintaan, delta Q adalah perubahan jumlah yang diminta, delta P adalah perubahan harga, Q adalah jumlah permintaan mula-mula, dan P adalah harga mula-mula. Nah, yang kedua ada elastisitas harga penawaran. Adalah perubahan persentase jumlah yang ditawarkan oleh produsen sebagai akibat adanya perubahan persentase pada harga barang itu sendiri. Di mana elastisitas harga penawaran ini dapat dihitung dengan rumus ES sama dengan persentase perubahan kuantitas barang yang ditawarkan dibagi persentase perubahan harga, atau delta Q per delta P dikali P per Q, di mana ES adalah elastisitas penawaran, delta Q ada perubahan jumlah yang ditawarkan, delta P adalah perubahan harga, Q adalah jumlah penawaran awal, dan P adalah harga mula-mula. Nah, jadi elastisitas permintaan dan penawar ini memiliki yang namanya koefisien, di mana jika elastisitas permintaan dan penawaran nilainya sama dengan 0, maka dia disebut inelastis sempurna. Jika dia nilainya lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1, maka dia disebut inelastis. Jika dia nilainya sama dengan 1, maka dia disebut elastis uniter. Dan jika dia nilainya lebih besar daripada 1, kurang dari tak hingga, maka disebut elastis. Dan jika dia nilainya sama dengan tak hingga, maka dia disebut elastis sempurna. Selanjutnya ada kurva elastisitas permintaan dan kurva elastisitas penawaran. Nah, jika dia kurva elastisitas permintaan dan penawaran ini, dia ditentukan dari nilai koefisien elastisitasnya. Misalnya, pada kurva elastisitas permintaan dan penawaran, jika koefisiennya bernilai sama dengan 0, maka dia termasuk kategori inelastis sempurna. Jika dia inelastis sempurna, maka bentuk kurvanya adalah vertikal. Sedangkan jika nilai koefisiennya itu adalah tak hingga, maka dia termasuk kategori elastis sempurna dan kurvanya horizontal. Kemudian, jika dia nilai koefisiennya lebih besar daripada 1, maka dia termasuk kategori elastis dan kurvanya itu landai. Kemudian, jika dia inelastis, maka dia nilai koefisiennya itu kurang dari 1 dan kurvanya curam.
Kemudian jika dia elastisitasnya sama dengan 1, maka dia disebut elastis uniter dan kurvanya itu tidak landai dan juga tidak curam. Istilahnya kayak di tengah-tengah seperti itu. Nah, untuk contoh soal permintaan. Pada saat harga 20, jumlah barangnya 15. Sedangkan pada saat harga barang 30, jumlah barangnya 10. Tentukan koefisien dan jenis elastisitasnya. Jadi yang pertama kita tulis dulu diketahuinya. Harga pertamanya, harga mula-mulanya itu adalah 20 dan jumlahnya 15. Kemudian setelah perubahan harganya menjadi 30 dengan jumlah barangnya 10. Kemudian ditanya koefisien dan elastisitasnya. Penyelesaian dimasukkan rumus elastisitas permintaan, kemudian dimasukkan sesuai dengan angka-angkanya, kemudian dihitung dan didapatlah hasilnya 0,67. Jadi, koefisiennya sama dengan 0,67 dan elastisitasnya termasuk inelastis. Kenapa inelastis? Karena koefisiennya dia itu kurang dari 1. 0,67 kan kurang dari 1. Jadi, kalau E-nya 0,67 kurang dari 1, berarti dia termasuk elastisitas inelastis. Kemudian kurvanya bagaimana? Kurvanya itu curam, jadi seperti gambar, seperti itu. Nah, kemudian contoh soal elastisitas penawaran. Pada saat harga 20, jumlah barang yang ditawarkan 15, sedangkan pada saat harga 30, jumlah barang yang ditawarkan tetap 15. Tentukan koefisien dan jenis elastisitasnya. Sama juga, yang pertama kita buat dulu diketahuinya. Yang pertama, harga mula-mulanya 20, kemudian barang yang ditawarkan adalah 15, kemudian harga setelah perubahannya 30, dan jumlah yang barang yang ditawarkan juga 15. Kemudian ditanya koefisien dan elastisitas. Sama juga penyelesaiannya, dimasukkan rumus elastisitas penawaran, kemudian disesuaikan dengan angka-angkanya, kemudian dihitung dan hasilnya. Nah, jadi koefisiennya atau E-nya sama dengan 0. Jadi, jika koefisien atau E-nya sama dengan 0, maka dia disebut inelastis sempurna. Nah, jika dia inelastis sempurna, kurvanya sudah pasti vertikal, di mana hanya nilai P-nya yang berubah dan Q-nya tetap. Jadi bentuk dari koefisien atau E sama dengan 0 disebut inelastis sempurna dan kurvanya vertikal. Selanjutnya, elastisitas permintaan silang, cross elasticity of demand, adalah perubahan jumlah suatu barang X yang diminta, yang disebabkan oleh perubahan harga barang Y atau barang lain. Dapat dirumuskan dengan ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang Y, atau ESAB sama dengan P1B plus P2B dibagi Q1A plus Q2A dikali dengan delta QA dibagi delta PB, dengan keterangan ESAB sama dengan elastisitas silang antara produk A dan B. P1B sama dengan harga awal produk B. P2B sama dengan harga produk B setelah perubahan. Q1A sama dengan kuantitas permintaan awal produk A. Q2A sama dengan kuantitas permintaan produk A setelah harga produk B berubah. Delta QA sama dengan kenaikan permintaan produk A, sedangkan delta PB sama dengan kenaikan harga produk B. Elastisitas silang hanya berlaku untuk dua macam barang, yaitu yang pertama, untuk barang komplementer, elastisitas silang bersifat negatif.
Yang kedua, untuk barang substitusi, elastisitas silang bersifat positif. Nilai elastisitas silang E lebih dari 0, maka hubungan antar barang bersifat substitusi. Kenaikan harga barang A mengakibatkan permintaan barang B naik, sedangkan penurunan harga barang A mengakibatkan permintaan barang B turun. Selanjutnya, nilai elastisitas silang sama dengan 0, maka hubungan antar barang tidak berhubungan. Kenaikan harga barang A mengakibatkan permintaan barang B tetap, sedangkan penurunan barang A mengakibatkan permintaan barang B tetap. Selanjutnya, nilai elastisitas silang kurang dari 0, maka hubungan antar barang bersifat komplementer. Kenaikan harga barang A mengakibatkan permintaan barang B turun, sedangkan penurunan harga barang A mengakibatkan permintaan barang B naik. Selanjutnya, contoh elastisitas silang. Permintaan sepeda motor mengalami peningkatan dari 100 unit menjadi 127 unit, sedangkan harga mobil rata-rata naik dari 80 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah. Berapa nilai elastisitas silang antara mobil dengan sepeda motor dan bagaimana hubungan kedua barang tersebut? Diketahui P1B sama dengan 80 juta rupiah, P2B sama dengan 100 juta rupiah, Q1A sama dengan 100, Q2A sama dengan 127, dan delta PB sama dengan 20, sedangkan delta HA sama dengan 20. Ditanyakan elastisitas silang antara mobil dengan sepeda motor dan hubungan kedua barang tersebut. Penyelesaian dapat dengan rumus ESAB sama dengan P1B plus P2B dibagi Q1A plus Q2A dikali delta HA per delta PB sama dengan 80 plus 100 dibagi 100 plus 127 dikali 27 dibagi 20. Hasilnya 1,07. Karena elastisitas silang bernilai positif atau E lebih dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan mobil dan sepeda motor bersifat substitusi atau saling menggantikan. Selanjutnya, yang kelima adalah elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan merupakan perubahan permintaan yang diakibatkan perubahan pendapatan konsumen. Ada keterkaitan erat antara pendapatan seseorang dengan tingkat konsumsi atau permintaan atas suatu barang tertentu. Dapat dirumuskan dengan EI sama dengan delta Q per delta I dikali I per Q. Dengan keterangan EI sama dengan elastisitas pendapatan, delta Q sama dengan perubahan jumlah barang, delta I sama dengan perubahan pendapatan, Q sama dengan jumlah barang, I sama dengan penerimaan pendapatan. Bila dipresentasekan, bisa pula menggunakan rumus ED sama dengan persentase perubahan permintaan dibagi persentase perubahan pendapatan. Apabila hasilnya EI kurang dari 0, maka penurunan permintaan barang bisa saja diakibatkan karena peningkatan pendapatan. Hal ini bisa terjadi pada barang-barang inferior. Apabila EI lebih dari 0 kurang dari 1, maka peningkatan pendapatan dapat dikatakan bisa meningkatkan permintaan suatu barang.
Hasil ini berlaku elastisitas pendapatan barang normal. Apabila EI lebih dari 1, maka peningkatan pendapatan bisa mengakibatkan permintaan barang superior atau merah juga meningkat. Apabila EI sama dengan 0, maka tidak adanya perubahan permintaan barang meskipun terjadi peningkatan pendapatan. Selanjutnya adalah contoh soal elastisitas pendapatan. Tuan Andi memiliki pendapatan sebesar 3 juta rupiah dalam sebulan. Ia biasa membeli bakso 10 kali dalam sebulan. Tahun berikutnya, pendapatan Tuan Andi naik sebesar 4 juta rupiah per bulan. Ia pun hanya membeli bakso 5 kali setiap bulan. Hitung elastisitas pendapatannya. Diketahui delta I sama dengan 1 juta rupiah, delta H sama dengan min 5, I sama dengan 3 juta rupiah, dan H sama dengan 10. Ditanyakan elastisitas pendapatannya. Penyelesaian dengan rumus EI sama dengan delta H per delta I dikali I per H sama dengan min 5 per 1 juta rupiah dikali 3 juta rupiah per 10. Hasilnya adalah min 1,5. Maka dapat disimpulkan bakso merupakan barang inferior bagi Tuan Andi karena nilai elastisitas pendapatannya kurang dari 0. Elastisitas titik dan busur. Elastisitas titik adalah derajat kepekaan perubahan harga pada suatu titik perubahan permintaan. Digunakan untuk menghitung koefisien elastisitas harga penawaran pada suatu titik tertentu. Kemudian elastisitas busur adalah derajat kepekaan perubahan harga di antara dua kejadian perubahan permintaan. Dengan kata lain, elastisitas di antara dua titik. Elastisitas titik dapat dirumuskan ED sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1 kali P1 per Q1. Dan elastisitas busur dapat dirumuskan Q2 min Q1 per P2 min P1 kali P2 plus P1 per Q2 plus Q1. Q1 adalah jumlah barang mula-mula, Q2 jumlah barang yang diminta setelah perubahan harga, P1 harga mula-mula, dan P2 harga barang setelah ada perubahan. Berikut contoh soal elastisitas titik dan busur. Harga mula-mula untuk 10 buah kemeja adalah 1.500.000. Kemudian harga naik menjadi 2 juta. Sedangkan jumlah barang yang diminta adalah 6 buah kemeja. Hitung elastisitas titik dan busur. Di sini diketahui P1 1.500.000, P2 2 juta, Q1 10 dan Q2 6. Ditanya elastisitas titik dan elastisitas busur. Kita masukkan ke dalam rumus elastisitas titik yaitu Q2 min Q1 per P2 min P1 kali P1 per Q1. 6 min 10 per 2 juta min 1.500.000 kali 1.500.000 per 10. Sehingga menghasilkan min 1,2. Jadi dapat disimpulkan elastisitas bernilai min 1,2 artinya setiap perubahan 1% dari kenaikan harga akan mengurangi jumlah barang yang diminta 1,2%. Kemudian elastisitas busur, kita masukkan rumus Q2 min Q1 per P2 min P1 kali P2 plus P1 per Q2 plus Q1. 6 min 10 per 2 juta min 1.500.000 kali 2 juta plus 1.500.000 per 6 plus 10. Sehingga menghasilkan min 1,75. Jadi setiap perubahan 1% dari kenaikan harga akan mengurangi jumlah barang yang diminta 1,75%.
Hubungan elastisitas dengan total revenue. Teori permintaan yaitu adanya hubungan negatif antara tingkat harga dengan jumlah yang diminta. Ketika harga naik, maka permintaan barang tersebut turun. Untuk menghitung dampak perubahan harga terhadap kuantitas yang diminta, maka digunakan konsep elastisitas. Yang pertama, ketika permintaan elastis persentase, perubahan dalam kuantitas yang diminta lebih besar dibanding persentase perubahan dalam harga. Kenaikan harga akan menyebabkan penurunan pendapatan total. Kemudian, ketika permintaan inelastis persentase, perubahan dalam kuantitas lebih kecil dibanding persentase perubahan dalam harga. Kenaikan harga akan meningkatkan penerimaan total. Selanjutnya, ketika permintaan elastik uniter, kenaikan harga tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan total. Elastisitas dan beban pajak penjualan. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah dan dibayarkan pada waktu jual beli ke atas barang yang dikenakan pajak penjualan itu dilakukan. Dapat dilihat pada kurva di samping. Insiden pajak dan elastisitas permintaan. Semakin elastis kurva permintaan, maka semakin sedikit beban pajak yang akan ditanggung oleh pembeli. Lalu, semakin elastis kurva permintaan, semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjualbelikan. Pada insiden pajak dan elastisitas penawaran, semakin elastis kurva penawaran, semakin banyak beban pajak penjualan yang ditanggung pembeli. Lalu, semakin elastis kurva penawaran, semakin banyak pengurangan jumlah barang yang diperjualbelikan. Kemudian berita. Asosiasi Industri Minuman Ringan atau ASRIM mencatat pertumbuhan volume penjualan industri minuman ringan sepanjang kuartal 1 2017 melambat 4% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan karena daya beli masyarakat yang melemah. Pengeluaran masyarakat untuk minuman ringan hanya 1,8% sampai 2% dari pengeluaran rumah tangga. Namun, begitu harga barang-barang naik, masyarakat langsung mengalihkan konsumsi yang tadinya untuk minuman ringan ke hal lain yang lebih penting. Selain karena adanya daya beli yang melemah, Triwana menuturkan lesunya penjualan minuman ringan juga diakibatkan karena buruknya persepsi konsumen akan minuman ringan. Banyak sekali kampanye-kampanye negatif yang berseliweran sepanjang kuartal 1 kemarin. Sebagai contoh, kampanye media sosial terkait penggunaan gula rafinasi yang berdampak pada obesitas. Selain itu, terdapat pula persepsi bahwa minuman kopi kemasan hanya menggunakan sedikit unsur kopi. Nah, persepsi seperti inilah yang sangat menentukan atau memengaruhi tingkah laku konsumen. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 2. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.